jumlahnya nggak enak kita bacanya. Ya, nah itu pandemi. Termasuk juga Eropa pernah mengalami masa kegelapan, itu juga pandemi. Ya, jadi ada orang meninggal dibiarin aja, akhirnya membusuk gitu ya. Dan ada penyakit juga dibiarin aja, akhirnya membusuk ya, muncul macam-macam kuman, bakteri, virus keluar semuanya. Akhirnya banyak yang meninggal, massal di mana-mana, di jalan juga tergeletak seperti itu ya. Akhirnya nggak bisa ngapain, makan susah, apa-apa susah, boro-boro melakukan penelitian, bekerja. Akhirnya sejarah mencatat itu sebagai abad kegelapan ya. Nah itu pandemi, jadi nggak main-main. Kita sekarang berada di tengah pandemi dan ini baru mulai ya, ini baru mulai. Kita sih ya, saya sih berharap ya, begitu Ramadan datang corona hilang ya. Tapi apa yang disampaikan oleh peneliti, apa yang disampaikan oleh pakar-pakar ya, itu menunjukkan angka waktu di atas bulan Mei semuanya. Jadi ada yang mengatakan Juni dan seterusnya ya. Jadi ada baiknya kita siapkan stamina kita dan juga kesabaran kita. Jadi di sini nanti adalah adu stamina dan adu kesabaran. Ada sebagian orang nggak sabar ya, saya juga pernah melihat langsung gitu ya, melihat langsung di salah satu ini yang saya kenal, itu sampai juga nangis-nangis karena nggak sabar di rumah gitu ya, mau keluar nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa gitu ya. Yang ini tantangan menurut saya. Tapi kalau kita berhasil melalui tantangan ini ya, insya Allah kita akan naik satu level ya, kita menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, dan insya Allah juga lebih tawakal. Termasuk juga buat teman-teman pengusaha, sekarang akhirnya otaknya berpikir lebih efisien, kos-kos yang nggak penting di-cut gitu ya, pertemuan-pertemuan yang nggak penting juga di-cut, kita masuk pada pembicaraan-pembicaraan yang sangat-sangat penting ya, termasuk juga operasional. Kalau bisa lewat telepon ya lewat telepon aja. Nah sekarang kita lagi latihan ini ya, kita semua lagi latihan. Makanya nanti mereka yang paling efisien, yang paling kreatif, insya Allah itu akan menjadi entrepreneur yang bertahan ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin agak kerepotan karena mungkin sudah telanjur nyetok barang, sudah telanjur produksi, telanjur juga ngerekrut karyawan, saya bilang tenang aja ya, ini nggak selamanya ya, ini nggak selamanya. Coba sekarang kita berpikir lebih taktis ya, lebih fleksibel. Kalau memang barang ini nggak bisa dijual ya, karena ya orang tidak mencarinya sekarang gitu ya, ya sudah, kita sekarang jual barang yang lain ya, untuk 3 bulan, 4 bulan ke depan. Selalu, jadi namanya awan gelap itu tidak semuanya gelap. Kalau di sini gelap, di sini terang. Ya, jadi di sini memang nggak terlalu oke, tapi insya Allah di sebelahnya sangat-sangat oke. Ya, jadi kalau ini memang nggak bisa dijual, belum bisa dijual, kita bisa cari produk yang lain, industri yang lain yang masih mungkin dijual. Ya, saran saya cari seperti itu. Sekarang saya melihat kayak kebutuhan sehari-hari itu jelas tetap dicari. Ya, produk-produk kesehatan juga jelas itu sangat dicari gitu ya. Nah, kenapa kita nggak masuk ke sana ya? Saran saya cari produk yang memang orang butuhkan gitu ya, dan dari segi profit memang bisa menopang kehidupan kita. Saya alhamdulillah bersama mitra-mitra itu ya alhamdulillah kita mengalami yang namanya ya stabil lah, alhamdulillah gitu ya. Dan saya berharap juga teman-teman seperti itu. Kalau belum nggak apa-apa ya, kita berjuang sama-sama. Saya tidak pernah ngajak orang, yuk bermitra sama saya, nggak seperti itu ya. Silakan cari sendiri, is okay ya. Kalau mau sama saya, is okay, nggak pun juga is okay ya. Saya hanya kasih tahu clue-nya, saya hanya kasih tahu poin-poinnya ya, agar ciri ini teman-teman temukan ya di luar sana ya. Jangan lagi kita mengandalkan produk atau bisnis yang perlu operasional ya, harus karyawan banyak, harus ditongkrongin. Jangan seperti itu, terutama bagi kita yang pemula yang uangnya terbatas ya. Terus cari produk juga yang, saran saya produk ya, bukan jasa. Karena kalau produk itu bisa dikirim-kirim, bisa diproduksi dengan cepat gitu. Kalau jasa akhirnya kita kalau nggak tergantung pada diri kita, kalau nggak kita mengkader orang. Ini nggak gampang biasanya gitu ya. Terutama buat UKM, terutama buat pemula. Ya, jadi barang satu, kedua yang memang orang cari kondisi pandemi seperti ini. Kemudian cari produk juga yang mudah dikirim. Kita ini UKM, kita pemula, kita nggak punya kapal sendiri. Ya, kita kalau mau ngirim-ngirim biasanya pakai Tiki, JNE, ya merek-merek seperti itu. Itu biasanya ada ongkir, ya. Kalau barangnya berat atau besar, itu akhirnya kena di ongkir. Jadi itu menggurus profit kita. Kalau kita naikin harganya, akhirnya harga jual kita tidak kompetitif. Ya, compare to ada produk, compare to
barang ringan gitu ya, harga jualnya lumayan ya, disimpan juga tidak menyita space. Kadang-kadang gini, produk itu 20 juta bisa disimpan di rumah, 50 juta bisa disimpan di rumah, tapi begitu angkanya nyentuh 200 juta, di rumah udah nggak masuk, udah nggak masuk akal, karena udah full gitu ya. Akhirnya perlu gudang dan seterusnya. Kita pemula, biaya untuk gudang kita nggak ada, ya. Kita gudang nggak ada, armada juga tidak ada, gitu ya. Setahu saya armada itu bikin lagu sekarang gitu ya. Mas Rizal gitu ya. Nah, kemudian cari produk juga yang repeat ordernya lumayan stabil, apakah itu per minggu, per 2 minggu, atau per 4 minggu ya, maksimum per 4 minggu. Jangan sampai orang beli produk kita baru beli lagi kapan? Tahun depan, 7 tahun lagi. Wah, itu kita pemula kerepotan. Kalau bisa orang beli minggu depan, beli 2 minggu, maksimum 4 minggu orang beli ya. Nah, teman-teman silahkan cari bisnis apapun, silahkan ya, apapun is okay bagi saya ya. Saya dari dulu tidak pernah maksa orang untuk gabung ke saya. Tapi kalau ciri-ciri ini terpenuhi, insya Allah kita akan selamat, kita akan melalui badai ini dengan sangat baik insya Allah. Ya, jadi sehat dan dapat, ya, sejahteranya juga dapat, ya, healthy, wealthy insya Allah. Oke, mungkin sampai di sini, ya. Sampai sekarang masih. Tanya-nanya. Baru 30. Ya, kalau ada mau tanya silakan, ini pada minta penjelasan semua. Cuma yes. Lanjut. Boyo gantian ngomongnya ya. Nggak ada yang mau nanya. Nah, itu pada suruh nerusin semua, suruh elaborasi lagi. Ya. Terus terhadap anak ya, saya menyarankan teman-teman ya, sekarang kita kasih agak longgar sedikit gitu ya. Kan anak-anak kita biasanya aktif ke sekolah, ada les, ada kegiatan kan. Nah, sekarang agak terbatas pergerakannya, ya sudah. Jadi rumah ini harus benar-benar nyaman buat anak-anak kita gitu ya. Dan ingat, jangan anak itu dipaksa-paksa. Contoh saja dalam Islam ya, sholat aja tuh anak nggak boleh dipaksa. Kalau umurnya masih di bawah 10 tahun, ya itu nggak boleh dipaksa kan, gitu. Hanya boleh diajak, bujuk, ajak, bujuk. Bahkan Nabi itu pernah sampai sujud waktu itu, sujudnya lama banget, sampai sahabat mengira ini ada wahyu yang turun gitu ya, saking lamanya beliau sujud. Ternyata bukan soal wahyu, ternyata cucunya beliau lagi main di punggungnya beliau gitu ya. Nah, beliau tunggu sampai cucunya selesai ya, selesai main loh itu, dan dia lagi sholat loh itu. Jadi kalau logika kita sekarang, ya lebih utama sholat dong gitu kan, cucu pinggirin dulu gitu. Nah, beliau tunggu sampai selesai mainnya gitu, baru beliau duduk lagi seperti itu ya. Jadi memang haknya anak bermain, dunianya anak bermain. Kita yang mesti provide itu ya. Jadi kalau rumah agak berantakan dikit, sabar, nggak apa-apa. Nah, yang penting anak-anaknya happy gitu ya. Terus bagi teman-teman yang misalnya pengen dapat inspirasi dari saya, bisa gabung di Telegram Iporite ya. Telegram Iporite ya, itu member sekitar 40 ribuan. Nanti cari yang asli karena banyak yang palsu ya. Terus kalau WA, saya juga sering berbagi ilmu di WA, itu juga free, udah bertahun-tahun saya ngasih di sana free. Teman-teman bisa, saya lupa nomornya. Nomor WA-nya adalah, ya, nomornya adalah nomor WA, bukan nomor sepatu ya, bukan juga nomor baju. Nomornya adalah, nomornya adalah 0859. Saya ulang ya, silahkan dicatat ya, di handphonenya boleh, di kertas boleh, di papan tulis boleh, tapi mungkin papan tulisnya jauh, ya udah di handphone aja ya. 0859 ya, 45 06 3777 ya, 7-nya 3 kali. Saya ulang 0859 4506 3777
ya. Nah, teman-teman nanti WA ke sana, itu insya Allah nanti akan masuk dalam grup. Nanti saya kasih artikel di sana. Bahkan 3 hari 4 hari yang lalu saya kasih ebook gratis ya, ebook gratis bagi yang mau. Di sana saya kasih 0859 0859 45 06 3777 ya. Iya benar. Itu nomor telepon, nanti nomor rekening saya kasih ya. Ada yang nanya, kalau masih harus kerja, ada saran nggak? Kalau masih kerja, gini, saya menilai gini, ada industri-industri memang sifatnya fardu kifayah. Contoh rumah sakit, klinik, toko obat, toko suplemen, ya apotek, gitu ya. Itu adalah memang harus ada. Termasuk juga lembaga-lembaga sosial seperti Dompet Duafa, ACT, Darul Tauhid dan semuanya. Mereka harus masuk. Termasuk polisi, tentara, gitu ya, harus. Sembako juga itu harus, karena ini kalau nggak ada, bayangkan polisi nggak ada, tentara nggak ada, apotek nggak ada, rumah sakit nggak ada, ya tumbang satu Indonesia. Jadi industri ini, bidang ini adalah fardu kifayah, harus ada. Yang lain nggak ada, tapi ini harus ada. Ya, masih bekerja, dan bekerjanya di industri ini, oke, luruskan niatnya, fight, gitu. Ya, ini jihadnya di sini. Oke? Nah, tinggal nanti kita berarti ya ekstra menjaga diri ya, pakai masker selalu gitu ya, cuci tangan sering-sering. Saya rekomen teman-teman juga selalu ya sering-sering cuci muka kalau terpaksa keluar. Cuci muka pakai sabun, karena droplet dari orang bisa jadi jatuh kena ke sini, pelan-pelan bisa turun kena ke mulut kita, ke hidung kita. Jadi cuci sabun juga muka kita, sabun wajah boleh, deterjen jangan gitu ya, pakai pembersih ini jangan gitu ya. Nah, jadi kalau yang masih kerja itu saran saya ya, dan itu adalah memang jihadnya Anda ya, jihadnya kita harus ada, kalau nggak orang lain tumbang semuanya gitu ya. Dan saya melihat di Uni Emirat Arab, saya melihat juga di Eropa, di Amerika, itu memang wajib buka semuanya, wajib buka, nggak boleh nggak ya. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan bahwa oh iya, ini namanya fardu kifayah. Dan kalau teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya, itu namanya Masya Allah ya, Muhammadiyah, NU sudah berpikir ya 100 tahun yang lalu ya. Kalau NU hampir 100 gitu ya, kalau Muhammadiyah lebih dari 100 tahun. Mereka selalu sibuk pada 2 industri saja. Apa itu? Pendidikan, kesehatan. Kesehatan, pendidikan. Ternyata memang itulah yang sangat penting. Ini menjadi inspirasi bagi saya, makanya saya pernah bisnis macam-macam, tapi akhirnya saya cut, saya hanya balik pada 2 ini aja. Pendidikan, kesehatan, pendidikan. Karena memang itu yang sangat penting. Kalau orang sehat, orang cerdas, dia selamat. Tapi mohon maaf, sakit-sakitan, bodoh lagi. Kiamat sudah itu. Ya, dunianya repot sudah itu. Ya, jadi itu saya jadikan pelajaran ya, itu saya jadikan pelajaran. Oke, ada lagi pertanyaan? Katanya tadi ada yang nanya kegiatan sehari-hari di rumah sama anak. Wah, saya kegiatan padat banget, serius ya. Jadi saya rutin tidur siang dari dulu sampai sekarang. Saya udah tidur siang rutin itu udah berapa ya, mungkin lebih dari 10 tahun ya. Tapi saya tidur siang hanya sebentar, 10 menit, 15 menit ya. Nggak sampai 2 jam. Kalau 2 jam itu mati suri namanya. 2 jam tidur ya, tidur siang itu nggak bener ya, mati suri itu namanya, atau pingsan gitu ya. Nah, jadi saya dari dulu tidur siang, sekarang juga tidur siang. Tapi selain itu saya padat banget. Saya dari saya bangun biasa jam 4 kurang ya, atau setengah 4, itu sudah mulai beraktivitas biasanya ya. Setelah tahajud ada kegiatan-kegiatan lain, termasuk bikin artikel untuk database ya, untuk teman-teman yang ada di grup WA sama saya, yang ada di Telegram. Kalau Telegram tadi alamatnya ya, namanya @iporide ya, ipo kanan pakai bahasa Inggris, iporide, cari aja, membernya sekitar 40 ribuan gitu ya. Nah, jadi saya bikin artikel gitu biasanya pagi-pagi ya, udah rutin saya lakukan sekian tahun ya, nggak ada motif bisnis sama sekali, memang berbagi ilmu aja ya. Kalau teman-teman perhatikan di sana, saya punya ribuan tulisan, paling saya ngomong tentang bisnis saya sendiri itu mungkin cuma 2%, 3%, sedikit gitu ya. Sisanya memang kita buat menginspirasi, nulis gitu ya. Terus ini kayak sekarang ini punya kegiatan baru sama anak,
dia minta itu mandi pakai air selang ya, disemprotin kayak air mancur gitu ya di taman dekat rumah gitu ya. Pagi-pagi kadang main, sore-sore juga kadang main, kadang-kadang dua-duanya juga gitu ya. Nah itu kegiatan. Terus ada juga sepedaan ya, cuma hari ini lagi enggak, tapi kemarin-kemarin kita biasanya juga sepedaan. Terus juga treadmill. Treadmill juga saya nggak lama, paling cuma 20 atau 30 menit gitu ya. Kalau 2 jam itu nanti pegel lah ya. Jadi saya sebentar aja, paling banter cuma itu 20 menit, kadang-kadang juga kurang gitu ya. Sambil dengar sholawat biasanya, treadmill itu biasanya nggak terasa capek biasanya. Jadi itu aja kalau saya kegiatannya hari-hari. Terus tadi juga ada nonton film. Nonton film jadi mengganti suasana kan. Wah ini perlu ganti suasana nih, ya sudahlah nonton film, nggak bisa ke bioskop, akhirnya nonton dari laptop aja gitu ya. Oke, sharing kan tentang sedekah. Oh ya, ini kita lagi pandemi, teman-teman sudah tahu ya. Hari biasa baiknya kita sedekah, rutin sedekah, pagi-pagi sedekah ya. Apalagi pandemi seperti ini. Jadi kita percaya bahwa sedekah itu menolak bala. Menolak apa? Menolak bala ya, menolak bencana. Jadi kalau kita pengen jauh dari bencana, jauh dari musibah, sedekah gitu. Ya, sedekah menolak bala. Nah, saya biasanya sedekah itu subuh di masjid biasanya, karena di masjid saya nggak pergi ya. Saya juga ingatkan teman-teman nggak usah ke masjid dulu ya, nggak usah sholat berjamaah dulu. Fatwa dari Mesir sudah ada, fatwa dari Arab Saudi sudah ada, fatwa dari ulama-ulama Indonesia ada, dari kelompok A, kelompok B, C, semuanya ada ya, dari pemerintah ada, dan semua satu kata, apa itu? Jangan ke masjid dulu ya. Berarti gini loh, ulama Saudi, ulama Mesir itu insya Allah lebih alim, lebih soleh, lebih berilmu daripada kita. Jangan kita sok tahu ya, mereka juga punya iman, mereka juga kuat imannya ya, mereka juga nggak takut apapun. Tapi ini soal mudarat ya, terhadap diri kita dan orang lain. Kita mungkin sehat, tapi kalau kita kena itu, kita ngasih virus ke orang lain, kita bawa virus ke orang lain ya. Kasihan orang tua kita, anak kita, istri kita, kasihan ya. Jadi dalam Islam saja itu kalau hujan angin aja ya, hujan angin aja itu sudah tidak wajib lagi ke masjid ya, boleh sholat di rumah saja. Apalagi ini bukan hujan tapi adalah pandemi ya. Jadi kita nggak usah mikir lagi, ikut aja ulama ya. Coba yang masih ngeyel, coba saya tanya, kira-kira mana yang lebih soleh, ente atau ulama Saudi, ente atau ulama muftinya Mesir ya, ente atau orang-orang MUI gitu ya. Coba pikir gitu, siapa yang lebih soleh, siapa yang lebih alim, siapa yang lebih berilmu coba. Nah insya Allah mereka ini lebih berilmu, ini guru-guru kita semua, bahkan gurunya guru. Kita ikut aja pendapat mereka, dan mereka ini semua satu kata ya. Ulama Indonesia juga kelompok A, B, C semuanya sama, termasuk juga pemerintah kita. Jadi di rumah aja. Nah kembali soal sedekah, sedekah saya sarankan adalah di waktu subuh. Di waktu apa? Subuh ya. Jadi ketika kita sedekah di waktu subuh, berbagi di waktu subuh, kan sekarang nggak bisa ke masjid nih, ya sudah kita transfer aja gitu ya, mungkin ke dompet duafa atau kemana, silakan aja ya. Nah memang di waktu subuh, karena apa? Kalau di waktu subuh itu malaikat mendoakan kita, satu, agar rezeki kita ya, harta kita makin subur ya. Ini hadisnya ada, satu, Rasulullah yang bicara, bukan saya yang bicara, satu. Yang kedua itu menolak bala, yang ketiga itu memperlancar urusan kita sehari itu, dan banyak lagi manfaatnya. Dan anehnya sedekah itu dia panennya berkali-kali, bukan hanya sekali, berkali-kali deh ya. Jadi ini ada balasan, besok ada lagi balasannya, maka dia bergulung-gulung, menggunung. Nah, itu bedanya sedekah sama yang lain ya. Jadi biasakan sedekah pagi, sedekah subuh lebih baik gitu ya. Terus doa udah jelas ya, kita doa, kita zikir, kita istighfar ya. Kalau orang tanya saya, Mas Ipu paling banyak zikir apa? Saya paling banyak istighfar. Kenapa? Banyak dosa soalnya. Istighfar, sholawat itu insya Allah saya paling dibandingkan ini ya, bacaan-bacaan yang lain, itu yang saya lebih rutinkan ya, istighfar dan sholawat ya. Jadi ikhtiar kita sempurnakan, jaga jarak, bahkan bukan soal jaga jarak gitu ya, di rumah aja gitu ya, di rumah aja. Itu satu hal. Doa jelas, sedekah jelas ya, zikir, istighfar itu jelas. Jadi kalau sudah sempurna nih ikhtiar
baru kita tawakal. Ya, terserah Allah mau gimana udah. Nah, jadi kita insya Allah tidak tidak perlu panik. Ini kasus ya, kejadian di antara kita. Karena banyak baca media, maka saya bilang diet media, jangan baca sering-sering. Kalau mau baca sekali seminggu aja. Pilih satu hari yang kita mau baca. Saran saya hari Jumat baca, selesai udah. Ya, biar tahu lah perkembangan. Perlu jaga ini gitu ya. Jadi perlu media distancing, media ya. sosial. Termasuk juga sosmed distancing, ya. Ini serius ini. Jadi kalau baca ini kan meninggal positif sekian ribu, sekian ratus, ada lagi jenazah dijejer gitu. Itu buat apa? Dibaca berulang kali buat apa? Gitu. Ya, jadi nggak ada gunanya. Ini kejadian karena banyak baca seperti itu. Terus juga baca lagi tentang bagaimana orang-orang yang positif COVID dibaca terus. Akhirnya apa? Dia di rumah, tapi dia merasakan tenggorokannya juga kering, batuknya batuk kering, ya, perutnya juga mulai terasa mual. Terus apalagi lidah tidak bisa lagi merasakan. Jadi persis kayak ciri-ciri COVID semua. Padahal cuma di rumah gitu loh. Ternyata apa itu? Ya itu. Jadi sugestinya merekam itu seolah-olah terjadi padahal tidak terjadi. Ya. Jadi bukan karena virus dia bermasalah, tapi karena pikirannya sendiri yang sudah tersugesti. Sama misalnya kayak sekarang ya. Saya bilang sama teman-teman, oke, sekarang bayangkan ya ada jeruk nipis ya, kita buka kulkas, kita ambil jeruk nipis. Ya, jeruk nipis ini wangi banget. Nah, ya. Terus kita ambil pisau, kita buka. Wah, keluar tuh aromanya, ya, ada juga butiran-butirannya, ya, uap airnya gitu. Kemudian kita belah, kita tetesin di lidah. Ya. Kita tekan lagi, kita peras lagi. Airnya makin netes. Nah, kalau orang ngikutin saya, ini sekarang tuh air liurnya muncul berlebih. Ya, seolah-olah jeruk nipisnya ada, padahal jeruk nipisnya tidak ada. Sama juga seperti orang yang baca berita tentang COVID ini sering-sering, yang tentang gejala sakit seperti apa. Jadi seolah-olah dia merasakan juga. Virusnya nggak ada, penyakitnya ada. Oke, jadi saran saya diet aja udah medianya. Ya, jadi social distancing sama media distancing. Ya, termasuk juga sosmed distancing. Kalau misalnya punya grup WA yang selalu ngomong itu, pamit aja dulu. Aduh, ini handphone kayaknya banyak notification gitu. Kayaknya nanti bisa hang, bisa panas. Aku live dulu ya, udah pamit selesai. Gitu. Ya, jadi tetap silaturahim, cuma dari grup itu kita out dulu. Akan selalu ada grup yang kayak gitu, ngomong kayak gituan. Saya tuh kalau yang negatif kayak gituan ya nggak ini ya. Saya dari dulu saya males, mau siapapun saya keluar aja kalau saya. Ya. Jadi yang menyita waktu kita itu pertama biasanya grup WA, kedua sosial media. Ada pertanyaan lagi, Mas. Oke, ada lagi pertanyaan? Buku kapan katanya? Oh, buku. Kapan? Buku apa ini? Buku nikah atau buku tabungan? Jadi memang buku saya agak kurang sekarang bikinnya, karena memang orang-orang itu orang makin malas baca buku fisik ya, makin malas ke toko buku. Makanya saya bikinnya e-book saja dan saya gratiskan gitu ya. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang dapat manfaat gitu ya. Dan saya pikir teman-teman kalau masih mau baca buku saya kan masih banyak tuh di luar sana. Maksudnya saya bikin itu kan belasan buku. Saya yakin banyak yang belum dibaca. Contohnya Sukses Protocol, Muslim Millionaire, ya, Percepatan Rezeki hanya 2 menit, gitu ya. 10 Jurus Terlarang, Muhammad Sebagai Berdagang. Itu kan banyak sekali, ada belasan. Silakan aja itu dibaca. Ya, jadi mudah-mudahan kalau sering baca buku seperti itu, nanti akan ngefek pada buku tabungan, ya. Nah, kayak yang belum punya jodoh nanti ketemu jodohnya. Jadi nanti nambah juga buku nikah ya. Nah, itu buku paling bestseller ya, buku nikah. Saran saya juga yang belum nikah ya, yang belum nikah segera nikah. Sekarang kalau nikah lebih hemat. Kenapa? Nggak perlu resepsi. Nggak perlu undangan, nggak perlu resepsi, nggak perlu kasih souvenir. Hematnya luar biasa ya. Bahkan untuk akad nikah pun juga jumlah orangnya kan dibatasi. Jadi kalau kita yang agak-agak bokeh itu terbantu dengan suasana seperti ini gitu ya. Jadi segerakan nikah gitu ya. Karena kalau enggak kasihan gitu ya. Yang belum nikah itu. Ada lagi, Mas. Mungkin nggak bikin webinar via Zoom sekarang. Webinar agak malas ya. E-book nanti boleh lihat di Telegram saya ya. Itu nanti bisa
WA ke sana, ada nomor teleponnya, bisa dapat ebook gratis gitu ya. Kalau mau bayar pakai doa aja. Nomornya yang tadi. Nomor yang tadi. Terus ini ada lagi yang belum nikah. Ya carilah jodohnya, masa nanya di sini. apa tuh? Yang mau sekarang nikah ijab kubur, iya benar. Allah baca buku. Alhamdulillah ada baca buku. Tadi nanya rekomendasi judul film yang paling disukai. Film. Saya kasih tahu yang umumnya saja ya. Film action secara umum bagus. Jadi cari film yang bikin mood kita bagus. Nomor 1 biasanya komedi. Ya. Kedua action. Jangan horor. Horor itu nggak bagus buat serotonin di otak. Ya, makanya habis nonton itu kan ada kayak perasaan nggak nyaman di lambung kita, itu tuh nggak enak. Makanya jangan film horor. Ya, apalagi kalau, mohon maaf ya, kalau Anda Muslim nonton film horor itu banyak yang ujung-ujungnya menciderai tauhid kita. Ya, jadi nggak bagus gitu ya. Terus juga menurut saya konyol gitu. Udah kita nonton film bayar 25.000, terus ditakut-takuti, coba kan aneh. Harusnya kita dihibur gitu, kok malah ditakut-takuti gitu kan. Jadi saran saya cari yang komedi, oke. Kalau nggak action atau gabungan dua-duanya juga silakan. Jadi patokan saya itu aja, jadi saya nggak sebut judul gitu ya. Ini. Terus drakor apa? Drakor nanti kebanyakan halu ya. Halu beneran udah kebanyakan itu. Ya, tapi nggak ada satupun judul yang mau dikasih tahu apa. Ada yang nanya, Mas Iko gimana kalau soal film-film Marvel, Avenger? Jangan ditanya, saya nonton semua itu ya, terus semua saya tonton gitu. Tapi teman-teman kan punya selera berbeda, silakan aja ya. It's okay. Terus drakor, jadi saya bilang saya nggak berani komen lah ya. Karena ya itulah ya. Udah saya nggak usah bahas aja ya. Cara bagi waktu. Cara bagi waktu dibagi. Yang penting itu ya, kalau amal paginya bagus, insya Allah waktu akan cukup. Ya, jadi amal pagi itu akan melapangkan waktu. Jadi tahajudnya pegang, duha pegang, itu akan melapangkan waktu sepanjang hari. Tapi kalau kita pagi-pagi itu langsung sibuk mikirin dunia, atau nanti dikasih urusan yang nggak selesai-selesai ntar. Ya, jadi jaga jarak, jaga iman, jaga imun. Ya, nah kalau imun salah satu yang paling bagus adalah pakai propolis. Merek apapun silakan. Insya Allah semua propolis bagus karena direkomend di surah An-Nahl ya 6869. Lebah yang mengeluarkan cairan. Jadi ayatnya bunyinya seperti itu, mengeluarkan cairan, ya, mengeluarkan minuman, bukan madu, ya. Lebah mengeluarkan cairan, lebah mengeluarkan minuman. Nah, minuman ini, cairan ini, itu bisa madu, bisa propolis, bisa royal jelly. Itu bagus semua, insya Allah, ya. Dan disampaikan juga, cairan ini bisa menyembuhkan. Nah, kemungkinan besar yang bisa menyembuhkan itu propolis dengan royal jelly, gitu, ya. Jadi merek apapun juga silakan, ya, semuanya bagus. Gimana dengan VCO? VCO bagus ya. Vitamin gimana? Saya ketika musim pandemi seperti ini saya juga minum vitamin B, E, C ya, B, E, C ya, ini bagus buat imun sistem kita. Terus juga madu udah jelas gitu ya. Saya propolis minum sehari 2 kali ya, sehari 2 kali saya minum, pagi minum, malam minum ya. Bipolin juga saya minum pagi-pagi. Jadi madu udah jelas. Jadi apa yang bagus saya sampaikan walaupun saya tidak jual gitu ya. Kemarin saya ngomong panjang lebar soal VCO, padahal saya nggak jual VCO gitu. Termasuk juga ketika awal-awal pandemi muncul gitu ya, itu kan orang panik, beli kadang-kadang propolis berlebihan. Saya sampaikan apa adanya, jangan berlebihan. Terus juga penyakit itu bukan COVID aja, ada yang lain, virus itu ada yang lain juga, dan ini juga berbahaya. Jadi saya sampaikan rasional aja semuanya. Jangan karena kita takut akhirnya kita belanja berlebihan pada ini ya, pada produk apapun gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Khasiat ya, bipolen bagus. Tips romantis. Saya aslinya saya aslinya nggak romantis. Tapi saya mau kasih pesan, ciri laki-laki romantis itu adalah sedikit bicara banyak transfer ya.
Padahal nggak pernah transfer ya? Kalau saya sih nggak pernah transfer karena ATM udah sama istri, kartu sama istri, PIN sama istri, semua sama istri gitu ya. Terus teman-teman mesti mulai nabung, mulai apa ya, menjaga nilai rupiahnya ya. Jadi mungkin kalau ada uangnya banyak properti silakan. Kalau nggak ada uangnya, belum ada sebanyak itu, bisa beli emas ya. Saya rekomend di Pegadaian, itu bagus, kita bisa nabung emas ya. Jadi kita nggak perlu ke kantor bolak-balik, tapi kita bisa pakai transfer aja. Saya terus terang juga udah lama banget di Pegadaian nabung emas ya, bukan nyicil emas ya. Karena memang nilai rupiah ini kan kita tahu sendiri seperti itu, dan kita memang berkewajiban menjaga harta kita. Salah satu tujuan diturunkannya syariat adalah apa? Ada 5 tujuan, ada disebut 5, ada disebut 6 ulama gitu ya. Salah satunya adalah apa? Menjaga harta. Ya, jadi syariatnya itu dia menjaga harta. Jadi kita dikasih tahu tuh cara-cara menjaga harta gitu. Makanya dianjurkan dagang, dianjurkan untuk berinvestasi, dianjurkan untuk berhemat. Itu untuk menjaga harta. Ini ada pelajaran ya dari kisah ini kisah nyata beneran gitu ya. Ini adalah uang, coba tebak uang dari mana ini? Itu uangnya banyak. Dan coba lihat berapa angka nolnya ya. Lihat berapa nolnya. Yang bisa nebak dapat 10 juta. Yang bisa nebak dapat sepeda dalam bentuk brosur. Brosurnya digital. Nggak niat banget ngasih hadiah ya. Ini uangnya coba lihat ya. Uang Zimbabwe ya, duit Zimbabwe 100 triliun dolar, dan ini uang beneran, bukan monopoli ya, uang beneran. Jadi karena inflasi yang luar biasa, uang segini hanya bisa untuk sekali makan. Itulah inflasi. Jadi pencuri yang legal dan tidak bisa dicegah adalah inflasi. Tidak bisa dicegah pakai berantas, tidak bisa dicegah pakai polisi, tidak bisa dicegah pakai pagar, ya. Dia akan mengambil uang kita, ya, mengambil kekayaan kita. Makanya ini harus dicegah dengan apa? Dengan investasi. Pada properti boleh, pada emas, ya, setidaknya pada emas. Itu yang saya sarankan, ya. Jadi selain kita putar uang kita pada bisnis, gitu ya, invest gitu ya. Nah, kalau ada lebihnya kita lock pada emas, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan ini? Investnya sampai 3-4 kali pun. Ya, ini uang beneran, ini uang beneran. Saya nggak bercanda. Uang ini 100 triliun dolar. Ya, uang beneran. Tapi ini kejadian udah lama, tapi ini uang beneran. Seorang rektor ya yang memberikan ini pada saya. Ya. Nah, jadi ini inflasi yang sangat-sangat ekstrem, ini hyperinflasi ya. Inflasi yang hiper gitu. Kita di Indonesia terjadi juga inflasi gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita gitu. Ya, kita tidak bisa menyandarkan diri kita pada pemerintah, pada sekolah, pada kampus, nggak bisa. Ya, jadi kalau, mohon maaf ya, teman-teman yang kuliah bisnis sekalipun, kuliah keuangan sekalipun, ya, kuliah keuangan sekalipun, itu nggak ngerti soal uang. Banyak nggak ngerti soal uang. Karena apa? Kita kuliah keuangan sekalipun, kita cuma belajar bagaimana mengelola uang orang lain, mengelola uang perusahaan orang. Tapi bagaimana membuat uang kita aman, bagaimana membuat uang kita bertumbuh, nggak pernah dipelajari. 1 hari pun nggak pernah dipelajari. Aneh banget. Ya. Sementara kita belajar ilmu kimia bisa 6 tahun, fisika 6 tahun, tapi uang kita nggak pernah pelajari 1 hari pun. Makanya kita sudah dewasa, usia 25, 26 masih kerepotan cari uang. Karena memang nggak pernah belajar. Nggak pernah ngerti bagaimana uang ini bekerja. Nggak ngerti gitu. Ya. Orang bilang menabung, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Enggak. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bosan. Kalau pengen uangnya lebih bagus, di mana? Di perniagaan. Islam udah ngasih tahu 9 dari 10 bagian kehidupan ada di perniagaan. Dengan kata lain, 90% uang itu ada di bisnis. Jadi kalau mau cari uang di bisnis, bukan nabung. Boleh nabung, saya juga nabung gitu ya. Tapi yang utama itu di bisnis. Ya. Nabi nih ya. Nabi misalnya nih ya,
ngambil sesuatu, ya, atau memindahkan sesuatu, ya, atau memegang sesuatu, ya, atau mendorong sesuatu. Sekali aja itu menjadi patokan bagi kita seumur hidup sepanjang zaman untuk miliaran muslim sedunia. Berapa kali Nabi melakukan? Hanya sekali. Itulah namanya, kita tahu dari hadis, kita menyebutnya sunnah, karena Nabi melakukannya, kita ikut melakukannya. Walaupun Nabi cuma melakukan satu kali. Pertanyaan saya, Nabi dagang berapa kali? Berkali-kali, tak terhingga, selama 25 tahun. Jadi ini adalah pesan yang terang benderang bagi kita semuanya. Dagang, bisnis, gitu. Makanya kalau kita cek di Al-Quran, ya, itu zakat, ya, Al-Quran dan hadis, zakat itu, ya, zakat perniagaan 2,5% atau 1/40, atau zakat dari sawah ladang kebun 10%, 1/10, atau dari pertambangan atau harta karun itu 20%, 1/5. Kalau kerja nggak ada, karyawan nggak ada. Ya, zakat profesi itu adalah fikih yang dimunculkan kemudian. Bukannya salah, ya, itu benar, oke, gitu ya. Tapi aslinya tidak ada. Gitu. Jadi yang Allah harapkan pada kita adalah apa? Jadi pengusaha, oke? Kalau nggak pemilik tuan tanah, gitu ya. Kalau nggak pengusaha tambang. Hanya itu zakatnya, nggak ada yang lain. Ya, nah ini pelajaran buat kita. Jadi karena kita tambang juga belum, masih tarik tambang doang, gitu ya. Nah, jadi yang sangat mungkin adalah memulai bisnis. Dan ada ayat yang sangat bagus, ya. Allah menghalalkan jual beli dan titik-titik riba. Saya ulang, ini penting. Allah menghalalkan jual beli dan titik-titik riba. Menurut logika kita, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ternyata tidak. Mengharamkan. Itu kan menurut kita. Nyatanya enggak. Allah menghalalkan jual beli dan memerangi riba. Jadi perbandingannya tidak seimbang. Menghalalkan, lawan katanya bukan mengharamkan, tapi memerangi riba. Ya, jadi nggak main-main itu. Nah, makanya kalau kita udah telanjur, ya kita kikis, kita lunasi segera. Ya, berusaha untuk lepas segera. Tapi menariknya, kalau Anda pengen lepas dari riba, ini ayatnya solusi. Di sini masalahnya, di sini solusinya. Pengen lepas dari riba, jualan, jual beli. Ya, jadi insya Allah bisa. Mitra-mitra kita itu di BP banyak banget yang bisa beli mobil tanpa bank, tanpa leasing, tanpa semuanya. Bisa. Beli rumah pun bisa, alhamdulillah. Ya, apalagi sekedar beli handphone. Itu mitra saya banyak canggih-canggih handphonenya. Ya, pakai iPhone terbaru, iPhone dari Jepang juga ada gitu ya. Beli S10 bahkan ada juga S10 Plus gitu juga ada, banyak gitu. Mereka punya semua dan mereka belinya cash aja seenaknya semua. Ya, bahkan ada juga sekali beli itu beberapa sekaligus, bisa kayak gituan. Nggak pakai nyicil semuanya, ya, tanpa riba semuanya. Nah, jadi ini pelajaran buat kita, ya. Apalagi riba itu punya singkatan, riba, rusak iman, bisnis amblas. Dan jangan salah, riba ini itu memang dimusuhi awalnya itu oleh semua agama samawi, Islam, Kristiani, Yahudi. Makanya awal-awal di Eropa yang kencang menolak riba adalah siapa? Gereja itu awal-awal yang menolak keras itu, ya. Nah, cuma kalau sekarang di Indonesia kayaknya yang paling kencang adalah Muslim gitu. Tapi aslinya kalau kita buka 3 kitab suci ini, semuanya menentang riba, Ya, jadi bukan ini saja, karena memang ya udahlah, nggak usah lah. Kalau kita nggak usah, ya. Itu menurut saya, ya. Jadi soal sedekahnya sudah, tadi soal investasi juga sudah. Kalau masih ada utang, invest emas dulu apa bayar utang dulu? Kalau ada utang, nyicil dulu utangnya biar cepat lunas. Jadi kalau kita nyicil utang itu pertama, jadi gini, kita nyicil utang, jadi orang yang ngasih utang kita tuh hatinya ridho sama kita. Begitu hatinya ridho, rezeki kita makin lancar. Kalau kita kabur, kita nggak berusaha bayar, atau kita matikan handphone, dia makin kesel sama kita. Dia kesel, dan itu memang haknya dia. Rezeki kita makin seret, susah jadinya. Ya, jadi minta maaf sama dia, minta ridho sama dia, dan kita berusaha nyicil, gitu. Karena bayar utang itu wajib, nyicil itu wajib. Sedekah cuma sunnah gimana pun. Nah, solusinya gimana menurut saya? Uang nyicil, barang sedekahin. Jadi sedekah tetap ada. Karena kalau kita pakai sedekah nanti terjadi keajaiban. Kalau ngandalin nyicil, aduh berat, gitu.
ya, lama biasanya, linear gitu ya. Nah, jadi memang harus tunjukkan kesungguhan kita bahwa kita pengen nyicil. Ada salah satu kaidah fikih dari Imam Syafi'i, sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau misalnya hutang 10 juta belum bisa bayar, ya udah, 500 ribu bisa nggak? 300 ribu bisa nggak? Begitu kita berusaha nyicil, dia menilai, oh, kamu sungguh-sungguh. Malaikat menilai, kamu sungguh-sungguh. Allah menilai. Ya, nah sambil kita berusaha nyicil, nanti insya Allah akan turun keajaiban. Dan memang harus didampingi dengan jualan. Kalau nggak jualan, susah. Lunasnya, lama lunasnya. Udah, jualannya sudah. Wah, saya nggak bakat Pak jualan. Nah, jualan nggak bakat, ngutang bakat gimana coba itu? Ya, saya nggak bisa ngomong Pak. Jualan nggak bisa ngomong. Pas ngutang lancar ngomongnya. Nggak benar itu menurut saya. Jadi kadang-kadang kita pintar-pintar cari alasan gitu. Ya, kayak kemarin tuh ada tuh ya. Ketika lagi sibuk corona awal-awal gitu ya, mau panik buying. Mau panik buying dia. Tapi pas ngecek di ATM, panik beneran, nggak ada isinya. Ada yang nanya kalau asuransi gimana? Ya kalau yang muslim saran saya pakai yang syariah. Tapi kalau orang nanya saya masih boleh nggak asuransi, saya nggak ada. Dulu pernah ada tapi akhirnya saya stop, nggak ada deh. Kalau kartu kredit saya ada kartu kredit karena kalau kita keluar negeri biasanya memang perlu kartu kredit. Saya pernah pergi ke Amerika itu ya, itu banyak yang nggak mau terima cash, maunya pakai kartu semuanya. Ya, jadi memang contoh lah ini ya, kayak kita sekarang transaksi di Indonesia, contoh kita mau upgrade Zoom, itu juga pakai kartu kredit gitu ya. Jadi memang menurut saya diperlukan. Saya pakai dari ya saya sebut aja merek apa-apa. Ya ini dari Hasanah. mana dia? Nih. Dari Hasanah ya, BNI Syariah. Teman-teman boleh pakai yang lain, tapi kalau saya pakai ini, mana aja is oke. Jadi saya pakai seperlunya aja. Dan begitu pakai saya langsung bayar, selesai. Jadi hanya sebagai untuk memudahkan cara bayar aja. Karena memang orang itu minta kartu kredit, ya udah kita bayar seperti itu. Karena negara maju kalau teman-teman pergi itu sering mintanya pakai kartu kredit, mereka nggak mau terima cash gitu. Kalau seminar nggak bisa nanya, sekarang enak banget bisa nanya. Iya, kalau seminar nggak bisa nanya, sekarang bisa nanya ya. Tapi kalau jadi mitra mah nanya kapan aja bisa ya. Bahkan kayak tadi kita meeting pakai Zoom sekian lama gitu ya sama mitra-mitra semuanya gitu. Kalau asuransi pendidikan juga sama ya? Enggak kan? Mending nabung emas aja kalau saran saya. Nabung emas. Setahu saya itu asuransi pendidikan itu cuma di Indonesia aja sih ya. Saya pakai kartu debit tapi saldo minimal. Asuransinya sedekah aja sama Allah. Ya. Ya sekali lagi bagi teman-teman saya sarankan ya nggak usah keluar ya. Ini kadang-kadang banyak yang mengatasnamakan ibadah, mengatasnamakan ya mohon maaf gitu ya, iman gitu ya. Tapi ke rumah ibadah ya meramaikan masjid lagi, meramaikan gereja lagi. Apa kurang coba itu ya, ulama kita ngomong, udah ikuti aja lah ulama. Kita mungkin kuat iman, kita mungkin kuat juga fisik gitu. Tapi kalau kita menjadi pembawa virus, ya kita bawa virus itu kemana-mana. Kita menjadi carrier terhadap yang lain, pembawa virus terhadap yang lain. Yang kena anak kita, yang kena istri kita, sampai hati apa kita kayak gitu. Ya, itu kan banyak peristiwa-peristiwanya ya. Pas di rumah ibadah ini, pas yang si tokohnya kena, akhirnya puluhan orang kena di situ. Lagi ngerubung di sini, di Malaysia kemarin hampir 1.000 orang yang kena. Buat apa coba kayak gituan? Apa iya agama seperti itu? Kan enggak. Agama itu harusnya jadi solusi kan, bukan malah nambah masalah. Kadang-kadang yang nambah masalah siapa? Ya kitanya, manusianya gitu. Sering-sering live katanya Mas. Sering-sering live. Ya doakan ya Instagram saya balik lagi. Kalau balik lagi segera insya Allah saya akan perbanyak. Ini nazar saya, sumpah saya akan perbanyak live insya Allah. Kalau perlu nanti bareng-bareng tokoh yang lain gitu. Kalau tokohnya mau sama saya. Belum tentu dia mau. Akhirnya bisa seminar via IG. Jadi doakan sekali lagi, saya percaya pada kekuatan doa orang lain. Makanya saya berkali-kali ngomong bahwa IG saya dihack gitu ya. Tujuannya apa? Biar saya didoakan. Mudah-mudahan IG-nya kembali lagi di tangan saya, pulih lagi, utuh lagi. Saya janji, saya belum pernah selama ini, jarang banget lah. Sehingga saya mungkin 1 kali atau 2 kali saya IG live ya. Saya janji begitu nanti pulih IG saya akan lebih sering. Sebelum pulih di IG aja dulu ya. Sebelum pulih pakai nebeng istri dulu ya, gitu. Kita terus lagi remaining 1, 4, 3. Ya jadi teman-teman ya kalau
Yang jadi mitra saya ini udah biasa sih interaksi kayak gini. Kita ada Zoom meeting selalu Tunggu di grup live-nya lagi ya. di grup WA Oke. juga, di grup WA juga banyak kita dialog di sana gitu ya. Asik. Semoga IG Pak Ipo. Amin. Wah, ini dari mana-mana, Kangen dari seminar. Madiun, dari ini, dari itu, kangen seminar. Emang Banyak situ yang kangen seminar. emang situ aja yang kangen juga. Rindu seminar, rindu seminar. Amin. Soalnya lagi Ada- pandemi, jadi kantor IG-nya juga tutup di sana. Di Itu LA. ada yang nanya BPJS. BPJS. British Propolis jos sekali. Itu BPJS ya. Tapi kalau BPJS dibayar kan orang. Oh iya. BPJS dibayar ya. Tim kantor juga saya minta BPJS ya. Itu bagi yang belum nikah biasanya itu BPJS. Butuh pelukan juga sentuhan. Itu bagi yang udah nikah ya, yang punya suami, punya istri. Suami itu singkatan juga, suami. Seluruh uang adalah milik istri. HP tolong di-silent ini. HP tolong silent ya. Lagi seminar. Itu panitia mana? Jaga pintu coba ya. Oke, udah 13 detik lagi. Ya, berapa detik lagi habis? Oh ya, ini Wabillahi ada taufik ini ada walhidayah. singkatan bertabur pahala ya, BP. Nah, insya Allah itu saja. Mudah